Waktu pertama kali baca ending manga Kimetsu no Yaiba, rasanya tuh campur aduk. Ada rasa lega, ada sedih, ada juga yang bikin mikir, hah? Cuma gitu doang? Tapi makin dipikirin, makin terasa bahwa ending ini bukan tentang siapa yang menang, tapi apa yang tersisa setelah semuanya selesai. Ini bukan soal kekuatan, bukan soal pertarungan keren, tapi tentang luka, tentang harapan yang tumbuh dari kehancuran. Dan hari ini saya mau ajak kamu pelan-pelan ngebahas apakah ending Kimetsu no Yaiba itu bahagia atau tragis ya? Mari kita bahas. Kita semua kenal Tanjiro sebagai anak yang lembut tapi kuat. Sejak awal misi sederhana menyelamatkan Nezuko, adik satu-satunya yang berubah jadi iblis. Tapi untuk melakukannya, dia harus masuk ke dunia yang keras, dunia pemburu iblis. Setiap langkahnya ditemani luka, kehilangan, dan perpisahan. Setiap musuh bukan hanya jahat, tapi menyimpan tragedinya sendiri. Perjalanan itu membawa Tanjiro dan teman-temannya sampai ke titik akhir. Sampai akhirnya, Muzan, sumber dari semua penderitaan, berhasil dikalahkan. Tapi cara dia tumbang bukan seperti pertarungan akhir di anime kebanyakan. Bukan ledakan besar, bukan sorakan kemenangan, tapi kelelahan, keputusasaan, dan pengorbanan yang besar. Nezuko kembali menjadi manusia, tapi waktu yang hilang tidak bisa kembali. Orang-orang yang mereka sayangi tidak semuanya bisa diselamatkan. Dan saat kita mulai berpikir cerita ini akan ditutup dengan monolog menyentuh dari karakter utama, tiba-tiba kita dibawa ke masa depan, di dunia modern dengan wajah-wajah baru yang terasa asing tapi familiar. Dan di sanalah banyak orang mulai bertanya, endingnya gini doang? Kenapa secepat itu? Tapi buat saya pribadi, justru disitulah kekuatan ending Kimetsu no Yaiba. Banyak pembaca dan bahkan penonton yang tahu spoiler ending ngerasa akhir dari Kimetsu no Yaiba itu terburu-buru. Pertarungan terakhir berlangsung cepat. Karakter-karakter besar gugur satu persatu tanpa banyak momen perpisahan. Muzan sendiri tidak punya akhir yang terasa klimaks secara sinematik. Lalu tiba-tiba kita masuk ke era modern. Anak-anak sekolah, dunia tanpa iblis, semua terasa terlalu damai setelah kekacauan besar. Dan untuk sebagian orang itu mengecewakan. Tapi, apakah itu benar-benar salah? Kalau kita lihat lebih dalam, ending ini sebenarnya justru manusiawi. Karena hidup kita pun sering seperti itu kan? Gak semua punya penutupan indah, gak semua luka punya ucapan selamat tinggal. Kadang yang kita punya hanya waktu yang terus berjalan. Dan kita harus belajar melanjutkan hidup, bahkan saat hati masih belum pulih. Jadi apakah ending Kimetsu no Yaiba itu bahagia atau tragis? Jawabannya tergantung dari cara kita melihatnya. Pertama, secara tragis. Kita kehilangan banyak karakter, Rengoku, Shinobu, Sanemi, Obanai, Mitsuri. Mereka gugur demi dunia yang telah damai. Beberapa bahkan gak sempat bilang apa-apa sebelum mati. Tanjiro hampir kehilangan dirinya sendiri, dan Nezuko, dia memang kembali jadi manusia. Tapi berapa banyak waktu yang sudah hilang darinya? Kedua, secara bahagia. Muzan sudah tiada. Dunia bebas dari iblis. Generasi baru bisa hidup tenang tanpa ketakutan. Nezuko bisa hidup sebagai manusia lagi. Dan keluarga yang tersisa bisa menutup kisah mereka dengan damai. Ketiga, secara simbolik. Ending di masa modern menunjukkan satu hal penting, bahwa perjuangan mereka nggak sia-sia, bahwa kalau mereka gugur, kehidupan tetap berlanjut. Dan orang-orang yang hidup hari ini adalah hasil dari perjuangan orang-orang di masa lalu. Apakah itu bukan kebahagiaan? Ending Kimetsu no Yaiba ngajarin kita satu hal penting, bahwa hidup bukan cuma soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita bertahan, mencintai, dan memberi makna pada penderitaan kita. Kadang kita berharap hidup kita ditutup dengan momen heroik, tapi dalam kenyataannya, penutupan seringkali sunyi. Kita nggak selalu punya panggung, nggak selalu ada tepuk tangan, kadang hanya ada keheningan dan lembaran baru yang diam-diam terbuka. Ending ini mengingatkan saya bahwa trauma mungkin nggak selalu sembuh ya, tapi dari trauma itu bisa lahir harapan baru, kehidupan baru, dan makna baru. Nah, jadi menurut kamu, apakah akhir dari Kimetsu no Yaiba itu bahagia atau tragis? Atau bisa jadi dua-duanya? Mungkin hidup juga seperti itu ya. Kita nggak bisa melabeli semua dengan happy ending atau sad ending. Kadang hidup itu ya berjalan aja. Dan kita pelan-pelan belajar menerima apapun bentuk akhirnya. Kalau kamu punya bagian favorit dari ending Kimetsu no Yaiba, tulis di komentar. Atau mungkin bagian paling menyakitkan,
karena dari situ kita bisa saling belajar bareng-bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang juga suka anime. Dan ingat, di sini di Alice Well kita pelan-pelan belajar hidup lewat cerita, lewat rasa, lewat kamu.